konten kreator yang dengan terang-terangan mempromosikan nikotin dan di videonya itu, di live streamingnya itu promosi sambil mengajak anak-anak di bawah umur. Oke guys, welcome back to my channel ya. Jaga kesehatan cuy, jangan baik bermalas-malasan, terus berusaha dan semoga semakin berjaya. Iya, pada hari ini saya akan sedikit mungkin membahas sesuatu yang meresahkan ya dalam beberapa hari ini, yaitu adalah terkait dengan adanya konten kreator yang dengan terang-terangan mempromosikan nikotin dan di videonya itu, di live streamingnya itu promosi sambil mengajak anak-anak di bawah umur. Ya tentunya ya guys ya, kalau kalian adalah seorang yang mengamati media sosial atau setidaknya update dengan media sosial, pastinya tahu siapa orang itu. Dan sejujurnya orang ini adalah orang yang selama ini sudah selalu seperti itu. Viral dengan membuat kasus kontroversi dan akhirnya minta maaf, kemudian mengulanginya lagi, minta maaf lagi, mengulanginya lagi, kemudian pada akhirnya pada hari ini banyak orang-orang yang mungkin sudah di fase yang benar-benar merasa kesal dengan orang ini. Dan anehnya lagi di Indonesia orang-orang seperti ini selalu dapat panggung begitu, dikasih panggung, diundang kemana-mana, kemudian banyak juga artis-artis yang mau untuk mendukung orang-orang seperti ini dengan atas dasar untuk sama-sama cari viral begitu. Yang ingin saya bahas di video ini adalah ya, mental seperti ini masih banyak dan banyak sekali dari orang-orang kita yang tidak peduli bagaimana cara dia untuk naik begitu. Dalam artian begini, untuk menjadi konten kreator atau setidaknya untuk menjadi seorang YouTuber lah atau apapun itu, memang ada banyak cara yang bisa membuat nama mereka naik. Entah secara prestasinya, entah secara gimmicknya, entah secara kreativitasnya, sama aja nggak sih sama gimmick? Atau bahkan yang paling sering digunakan oleh banyak orang adalah dengan kontroversi. Dan inilah yang berbahaya ya guys ya. Banyak sekali konten kreator sekarang yang mereka untuk membangun brandingnya, untuk menaikkan namanya, untuk menjadi viral dengan membuat kontroversi, dengan membuat masalah dan menabrak norma-norma sosial yang ada. Yang ini berbahaya karena pada akhirnya nanti akan banyak orang-orang atau generasi muda yang berpikir sama. Oh, cara viral tuh begini loh. Oh, dengan mengikuti orang ini kita bisa menjadi viral juga loh gitu loh. Dan ini berbahaya sekali ya, di luar dari kasus yang terjadi kemarin begitu. Dan iya, ini adalah sebuah keresahan karena memang pada faktanya guys ya, banyak sekali sekarang konten kreator atau YouTuber yang memang melakukan cara ini begitu, membuat kontroversi, minta maaf, kemudian namanya naik, dan karena hal itu akhirnya dia dikenal oleh masyarakat. Nanti ketika dia dikenal, sudah bisa memiliki nama, sudah banyak yang mengikutinya, kemudian dia tinggal cuci tangan dengan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi keburukan yang lama dan akhirnya diterima di masyarakat. Maksud saya adalah jika kita di luar negeri ya, semisal kita di luar negeri di Eropa atau bahkan di negara seperti Jepang semisal, itu ketika ada kreator yang dengan jelas melakukan keburukan, itu pasti langsung mendapatkan cancel culture di masyarakat ya guys ya. Semisal seperti artis di Jepang lah, ketika dia itu di televisi, sudah sering masuk di televisi begitu, kemudian membuat kasus, itu tidak ada lagi televisi yang mau mengundangnya begitu loh. Dia langsung tiba-tiba karirnya redup, mati karena tidak didukung lagi oleh masyarakat karena telah melakukan keburukan begitu. Tapi di negara kita, mau itu seorang koruptor, mau itu artis yang sudah jelas melakukan hal-hal buruk yang dilakukan yang menabrak norma masyarakat, tapi masyarakat tetap menerimanya dan bahkan masih dikasih panggung juga. Yang akhirnya karena hal itulah ya orang-orang buruk ini tetap berada di panggung yang atas dan akhirnya orang-orang yang melakukan perjalanan hidupnya atau setidaknya berusaha untuk menaikkan karirnya dengan jalan yang baik, jalan yang lurus, itu biasanya akan lebih sulit untuk bisa berada di panggung yang sama begitu. Karena diisi oleh orang-orang seperti ini yang akhirnya ya orang-orang itu sekarang mungkin akan banyak berpikir untuk ngapain sih jadi orang baik gitu, ngapain sih jadi kreator yang baik, ngapain sih ini saya nggak buat kontroversi aja kayak orang-orang itu biar langsung viral begitu. Karena ya mereka beranggapan melakukan hal yang buruk sekalipun tidak masalah begitu. Tapi tentunya itu bukan sesuatu yang baik ya guys ya. Mau bagaimanapun jika kita mengedepankan proses, mengedepankan tujuan, tentunya melakukan hal-hal yang menabrak norma dan menjadi kontroversi adalah sesuatu yang salah ya guys ya.
Apalagi jika kalian adalah orang yang peduli dengan agama juga begitu. Maksudnya dalam Islam sendiri itu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk yang namanya mencari nafkah ya guys ya, mencari uang begitu. Dimana apakah harta itu halal atau tidak, apakah cara mendapatkannya halal atau tidak, apakah itu harta yang baik untuk dikonsumsi atau tidak. Karena dalam artian ketika seseorang bekerja atau melakukan sesuatu dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik, maka keberkahan harta itu akan hilang begitu. Kita akan memakan sesuatu yang haram, kemudian karena makanan yang haram itu hidup kita tidak berkah. Dan karena hal itu, banyak hal buruk lainnya yang terjadi. Dalam artian begini, kita tidak bisa menjudge bahwasanya semua orang yang melakukan hal-hal yang buruk seperti itu bisa dikatakan bahwasanya apa yang dimakan adalah sesuatu yang haram. Tapi kita bisa mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang prosesnya bukan dengan proses yang baik, setidaknya begitu, ya maka akan ada kemungkinan bahwasanya apa yang dihasilkannya pun adalah sesuatu yang tidak baik atau kurang berkah begitu. Dan bahkan kalau dalam hal politik, semisal kalau ada orang yang korupsi atau orang yang curang, maka itu harta itu menjadi harta haram, dan karena keharaman harta itulah keberkahannya hilang. Jadi dia udah dapat uang sebanyak apapun tidak pernah puas, merasa wah korupsi segini kurang sih, kita tambah lagi lah, kita perbanyak lagi korupsinya lah. Itu karena harta haram itu tidak memberikan keberkahan begitu loh. Karena hartanya tidak berkah, akhirnya apa yang dimakan tidak halal, dan karena tidak halal, akhirnya dia selalu merasa kurang. Dan itu juga tentunya berlaku sama dengan pekerjaan lain ya guys ya, yang mungkin tidak korupsi, tapi mungkin prosesnya dengan kata-kata yang buruk, mungkin prosesnya dengan sesuatu yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak sopan, yang jelek, yang memberikan dampak negatif ke banyak orang. Sebenarnya hal-hal seperti itu juga bisa jadi adalah hal-hal yang bisa jadi membuat hartanya tidak halal begitu, kotor lah dalam artian ya guys ya. Jadi ya yang saya katakan adalah kepada penonton sekalian, terutama yang mungkin berpikir untuk menggeluti bidang media sosial, menggeluti bidang menjadi content creator atau YouTuber, berusahalah untuk menjadi kreator yang menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, cara-cara yang tidak kontroversial dan menabrak norma sosial dan agama. Dan dengan hal itu, meskipun mungkin prosesnya akan terkesan lebih lama, tapi lebih halal, lebih baik, dan lebih berkah ya guys ya. Ya saya tidak tahu apakah orang-orang bisa menerima pendapat saya atau tidak, tapi ya sepemahaman saya sih bisa mungkin seperti itu ya guys ya. Apapun yang kita lakukan, usahakanlah dengan cara yang baik. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan cara yang buruk dan akhirnya menyebabkan pencapaian kita menjadi pencapaian yang tidak berkah. Oke, mungkin begitu saja guys ya untuk video kali ini, dan semoga bisa membantu.